warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, hari ini ibu akan membacakan cerita yang berjudul Sultan Domas, ya, karya Weni Kusmaningsih. Kita mulai ya. Dahulu kala di Lampung Selatan terdapat sebuah desa. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Domas. Domas dikucilkan beberapa penduduk desa karena miskin. Nih, kata penduduk desanya, sebaiknya kamu pergi dari desa ini, pemuda miskin. Benar, kami semua tidak suka kamu tinggal di desa ini. Gimana kira-kira tanggapan Domas? Mau tahu? Orang tua Domas telah lama meninggal. Domas mencari ikan untuk memenuhi kebutuhannya. Domas membawa ikan hasil tangkapannya ke pasar. Ia menukar ikan dengan sejumlah kebutuhan pokok. Tolong tukar ikan-ikan ini dengan beras, Pak. Baik, Nak. Lalo, oi, lalo. Satu kaleng beras. Akan dimasak apa ikannya ya? Mau tahu? Tahu. Suatu hari Domas akan memasak, namun persediaan kayu bakar habis. Aku harus pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, kata Domas. Domas telah mendapatkan kayu bakar. Domas pun segera pulang. Domas terkejut melihat gubuknya telah terbakar. Sekelompok orang telah membakar gubuk Domas. Siapa yang telah membakar gubukku? Domas. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Tidak, siapa ya? Mau tahu? Ya. Domas memutuskan membuat tempat tinggal sementara. Ia mengumpulkan daun pisang, kemudian Domas membuat gubuk beratap daun pisang. Malam telah tiba. Gubuk Domas yang beratap daun pisang telah jadi. Domas terlelap di gubuknya karena kelelahan. Nih rumah barunya Domas. Apakah yang terjadi setelah Domas tidur? Ada yang tahu? Ya, mau tahu? Dalam tidurnya, Domas bermimpi. Domas bertemu seorang kakek. Kakek itu berpesan kepada Domas, pergilah ke arah selatan, carilah sungai yang dikelilingi pepohonan besar, menetaplah di sana, kata kakek. Pagi harinya, Domas gelisah. Domas teringat mimpinya semalam. Aku sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi di desa ini. Sebaiknya aku mengikuti pesan kakek dalam mimpiku. Ya. Jadi pergi atau tidak Domasnya nih? Jadi? Coba kita lihat dulu ya. Domas memutuskan tinggal di tepi sungai itu. Domas mendirikan gubuk sederhana. Domas membuka lahan pertanian. Domas menanam padi. Domas juga menanam sayur dan buah. Apakah tumbuh padi, sayur, dan buahnya? Tumbuh? Coba kita lihat ya. Di sungai terdapat banyak ikan. Domas sering mencari ikan untuk laut. Domas rajin berdoa. Domas selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala nikmat-Mu, ucap Domas. Apalagi ya kira-kira yang didapat Domas? Apalagi kira-kira? Ada yang tahu? Iya, kita cari tahu dulu. Mau tahu? Domas sering bersemedi. Pada suatu malam, Domas bersemedi. Domas mendengar suara gaib. Hai anak muda, mulai saat ini kamu memiliki kesaktian. Terimalah juga pedang dan tongkat ini. Manfaatkanlah untuk kebaikan. Domas membuka matanya. Di sampingnya
ada pedang dan tongkat kayu berbentuk ular. Domas bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, aku janji akan menggunakan kesaktian dan senjataku ini untuk kebaikan. Domas ya. Kira-kira masih jadi ular atau tidak nih pedangnya? Kita lihat ya. Waktu silih berganti, sekitar tempat tinggal Domas mulai ramai. Orang-orang berdatangan mencari Tapi kayu. kamu tuh awas. Suatu hari Domas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Domas melihat seorang perempuan dihadang binatang buas. Domas mengusir binatang buas itu dengan tongkatnya. Apakah berhasil Domas mengusirnya? Berhasil. Coba kita lihat. Domas semakin terkenal karena kebaikannya. Banyak orang senang atas pertolongan Domas. Mereka memberi gelar Sultan kepada Domas. Terima kasih telah menolong Sultan Domas. Menolongku Sultan Domas. Ya Tuan. Penduduk desa mendengar berita tentang Sultan Domas. Lima orang pembakar gubuk Sultan Domas menyusun rencana. Mereka ingin mengambil pedang dan tongkat Sultan Domas. Dahulu kita berhasil membakar gubuk Domas. Kita pasti juga akan berhasil mengambil pedang dan tongkat itu. Iya. Apakah mereka berhasil? Tidak. Coba kita lihat. Suatu hari, Sultan Domas sedang pergi ke sungai. Datanglah 5 orang memasuki gubuk Sultan Domas. Mereka mencari pedang dan tongkat Sultan Domas. Di mana pedang dan tongkat itu disimpan? Kita cari di semua ruangan. Ya. Mereka berhasil menemukan pedang dan tongkat Sultan Domas. Mereka akan membakar gubuk Sultan Domas. Ternyata korek api tidak dapat menyala. Cepat nyalakan. Iya, kita harus membakar gubuk ini sebelum Sultan Domas pulang. Korek ini tidak bisa menyala. Apakah mereka bisa membakarnya? Apakah mereka mencari alternatif lain? Ya, kita lihat ya. Mereka pun mengurungkan niat untuk membakar gubuk. Mereka memutuskan segera keluar dari gubuk. Mereka membuka pintu depan. Ternyata seekor ular besar siap memangsa mereka. Mereka menutup kembali pintu depan. Kemudian mereka memutuskan melewati Sedikit pintu. bala kamu. Saat pintu dibuka, Sedikit. tempat seekor buaya besar, mulutnya menganga siap menerkam. Wah. Ya, di depannya ada ular, di belakangnya ada buaya. Ya. Apakah ular dan buaya akan memakan mereka berlima? Iya, tidak? Mau tahu lanjutannya? Ya, kita coba lihat lagi. Mereka segera menutup kembali pintu belakang. Mereka sangat ketakutan. Bagaimana ini? Kita tidak bisa keluar dari gubuk ini. Kita bisa diterkam buaya besar itu. Kita juga bisa dimakan ular itu. Sultan Domas pulang. Dia terkejut mendapati orang asing di dalam gubuknya. Kelima orang itu sangat ketakutan. Namun, dengan ramah Sultan Domas menyapa mereka. Tuan-tuan, ini penduduk desa di tempat tinggal saya dahulu, bukan? Benar, Sultan Domas. Apa ya kira-kira yang akan dilakukan Sultan Domas kepada 5 orang ini? Mau tahu? Kita lanjut ya. Sultan Domas menanyakan maksud kedatangan mereka. Mereka menceritakan dengan sejujurnya. Kemudian mereka meminta maaf. Awalnya kami bermaksud mengambil pedang dan tongkat sakti ini, Sultan. Namun sekarang kami akan mengembalikannya lagi. Kami juga yang dahulu telah membakar rumah Sultan. Maafkan kami, Sultan. Tanpa disadari, hari mulai malam. Sultan Domas meminta kelima orang menginap di gubuk. Tuan-tuan, malam ini menginaplah di gubuk saya. Terima kasih Sultan Domas. Sultan sungguh berhati mulia.
yang terjadi di rumah Sultan Domas? Ya, kita lihat ya, lanjut ya. Keesokan harinya, kelima orang itu kembali ke Awas desa. para awas. Mereka menceritakan kebaikan Sultan Domas. Sejak itu, orang-orang tinggal di sekitar gubuk Sultan Domas. Akhirnya, tempat itu menjadi perkampungan yang ramai. Sultan Domas pun diangkat menjadi pemimpin di kampung itu. Habis.